wajib Saumu syahri Ramadan. Wajib saumu syahri Ramadan, apa berpuasa di bulan Ramadan. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Mukallafin, yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu artinya orang yang terbebani dengan syariat siapa itu? Orang punya salah satu panca indera penglihatan dan pendengaran berfungsi dengan atau selamat dari penyakit, artinya bisa melihat atau bisa mendengar, apalagi sudah sampai dakwah Islam, itu namanya mukallaf ya. Jadi kalau orang gila atau orang kafir atau tidak baligh atau buta, dari kecil lah buta dari bayi itu, dan juga tuli, sudah nggak bisa diajarin kan ya. Nah itu bukan mukallaf, atau nggak sampai dakwah Islam, itu bukan mukallaf. Contohnya ada orang lahir di tengah hutan, jebret lahir, ditinggal lari sama ibunya karena ada harimau, ada apa? Karena ada kera misalnya. Ternyata bukan kera, ternyata apa? Ada yang kayak manusia itu, siomang apa ya? Bukan. Ada itu apa itu? Ternyata anak itu dikasih makan sampai besar, hidup di tengah hutan misalnya. Berarti nggak sampai dakwah Islam kan ya? Nah itu nggak apa-apa, itu sekalipun nggak sholat itu bukan mukallaf itu namanya, karena nggak ada sampai dakwah Islam itu, karena di hutan ya. Itu contoh aja. Apa lama tadi? Wala yasihu, lanjut kitabnya. Wala yasihu, dan tidak sah dia saum min haidin, dari orang yang haid, wa nufasah, dan dari orang-orang yang nifas. Wajib, dan wajib alaihima, atas keduanya haid dan nufasa, al-qadha, apa qadha. Jadi orang haid dan orang nifas enggak sah puasanya. Kenapa? Dan juga enggak wajib puasa ketika itu ya, ketika Ramadan. Tapi dia wajib diqadha. Kenapa? Karena ketika haid kan keluar darah ya. Keluar darah itu kan melemahkan. Sedangkan puasa juga enggak makan, melemahkan juga kan ya. Jadi dua perkara melemah, sama saling melemahkan. Sedangkan syariat Islam itu selalu memperhatikan kesehatan. Nah, makanya ketika orang lagi lemah, enggak sah puasanya. Lagi haid. Kenapa? Karena berarti Islam syariat berarti enggak memperhatikan kesehatan kan gitu ya. Makanya bagi orang haid itu enggak sah puasa, tapi wajib diqadha setelah selesai haidnya. Oke, kamu tulis ya. Kewajiban puasa ini dimulai sejak 2 tahun Hijriah ya. Jadi Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah dapat 2 tahun baru diwajibkan puasa Ramadan. 2 tahun Hijriah, tulis. Kewajiban Ramadan ini tahun kedua Hijriah. Dan dulu ya, ketika di awal-awal Ramadan ini diwajibkan puasa ini, puasa itu adalah diwajibkannya itu ketika bangun tidur. Kenapa? 2 tahun Hijriah. Ketika tahun kedua Hijriah ya. Dan ketika itu ya, saya cerita sedikit nih. Diwajibkannya puasa itu ketika bangun tidur ya. Pokoknya bangun tidur sudah wajib puasa. Atau habis isya. Jadi zaman Rasulullah itu, zaman ketika baru diwajibkan Ramadan ini seperti itu ya. Nah, akhirnya banyak kejadian terjadi di kalangan sahabat. Di antaranya ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Suatu saat Qais ini pulang ke rumahnya maghrib itu ya, sampai rumahnya nanya ke istrinya, istri ada makanan? Belum ada, kata istrinya. Bang, saya mau nyari makan dulu. Ya udah. Jadi si Qais ini nunggu di rumahnya, istrinya cari makanan. Kan nggak makan tuh si Qais itu karena belum ada makanan. Nah setelah istrinya cari makanan, ternyata Qais ketiduran. Nunggu istrinya cari makan, dia ketiduran ya. Setelah tidur, istrinya datang. Pak,
Setelah datang kan nggak bisa makan ya. Kenapa? Tadi puasa ketika itu dimulai setelah bangun tidur. Akhirnya istrinya datang, Fawais bangun tapi nggak bisa makan. Bangun langsung puasa. Sampai pagi dia. Pagi kerja. Ternyata ketika kerja Fawais itu pingsan. Lalu diceritakan kepada Rasulullah bahwa Fawais tadi malam nggak sempat sahur karena ketika mau sahur dia sudah tidur duluan. Hanya Fawais pingsan. Ada lagi kejadian ketika kalau nggak salah Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu pernah suatu saat pulang ke rumahnya agak malam, ke rumah istrinya ya. Sampai di rumahnya Sayyidina Umar pengen hubungan suami istri ya. Tapi istrinya sudah bangun tidur. Hanya, "Bang, jangan, saya udah bangun tidur." Kenapa? Bangun tidur wajib puasa. Tapi ternyata Sayyidina Umar nggak kuat nih. Hanya terjadilah hubungan suami istri. Hanya biasanya pergi Rasulullah, "Ya Rasul gimana? Ya Rasul, saya punya dosa," gitu ya. "Kenapa saya tadi malam nggak kuat?" gitu ya. "Istri saya udah bangun tidur, tetap saya gaulin," gitu ya. Hanya datanglah turunlah wahyu dari Allah Ta'ala itu surat Al-Baqarah ya. "Fal'ana bashiruhunna." Apa itu? "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ada yang hafal ya? "Wa kulu washrabu," makan dan minumlah engkau, "hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus shiyam ilal lail." Artinya begini, jadi ketika ada kejadian itu, ketika itu dirubah oleh Allah, kita boleh makan tengah malam, boleh minum sampai terbit fajar. "Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Nah, ketika itulah maka puasa dimulai ketika fajar. Jadi malam boleh makan, boleh minum, boleh bangun suami istri. Dimulainya puasa kapan? Ketika terbit fajar. Tapi sebelum ayat itu turun, puasanya kapan? Sejak bangun tidur. Jadi untung ya ada sahabat yang kejadian gitu ya. Kalau nggak ada sahabat yang kejadian seperti itu, mungkin puasa sampai sekarang dimulai ketika bangun tidur. Wah, kerepotan kalau kita sebelum tidur belum makan nih. Nah, bisa nggak kuat kita ya. Oke, dah lanjut kitabnya. Wa yajuzu dan boleh al-fitru apa berbuka ya. Wa yajuzu dan boleh al-fitru apa berbuka li musafirin, bagi orang yang musafir. Apa musafir? Orang yang sedang dalam bepergian atau perjalanan. Safar qasrin, dengan perjalanan yang boleh mengqasar salat, dengan jarak perjalanan boleh mengqasar salat. Kalau hanya dari sini berjalan ke Tangerang ya nggak boleh berbuka ya. Ini jaraknya kamu tulis di samping kitabnya itu, jarak perjalanan yang boleh mengqasar salat ialah kebanyakan jumhur ulama mengatakan 120 km. Berarti sini mana? Ya sini Jawa ya, Pak. Udah lebih itu malah itu. Sini Cirebon lah. Kira-kira itu sudah. Berapa perjalanan? 120 km. Tapi ada juga mengatakan 94,5 km. Ada mengatakan seperti itu ya ulama ya. Tapi jumhur ulama mengatakan 120. Ini lebih hati-hati ya. Kilometer. Wa illam yusyqa, lanjut kitabnya, wa illam yusyqa, sekalipun tidak musyaqqat. Tidak musyaqqat, musyaqqat. Tidak berat ya. Musyaqqat itu apa? Musyaqqat itu berat ya. Alaihi atas ya orang atau muslim, somun apa puasa. Artinya sekalipun tidak merasa berat dengan puasa itu, dia tetap juga diperbolehkan berbuka ketika perjalanannya berapa? 120 km. Tapi yang lebih utama kalau memang enggak berat. Contoh kalau kayak sekarang ini kan perjalanan 120 itu kalau kita naik pesawat kan sebentar saja ya. Janganlah kalau seperti itu, jangan berbuka ya. Tapi andai kata berbuka enggak apa-apa ya. Karena sudah mencapai syarat perjalanan sholat qasar 120 km.
Wali maridin ya. Wali maridin dan ialah bagi orang yang sakit. Wali maridin dan ialah bagi orang yang sakit. Wahamilin dan orang yang apa hamilin? Hamil ya, mengandung. Wa murdi'atin dan orang yang menyusui. Wa murdi'atin dan orang yang menyusui. Ya syuku yang apa ya syuku ini? Musyakat yang berat gitu aja lah. Ya syuku yang berat gitu ya. Jadi merasa berat ya. Alaihim atas mereka itu orang yang sakit, orang yang hamil dan juga orang yang menyusui. Musyaqqatan dengan kemusyakatan atau keberatan atau dengan berat. La tuhtamaluh yang tidak bisa ditahan. Jadi dengan puasa merasa berat ya nggak bisa ditahan, betul-betul lemes misalnya ya. Kalau dia puasa karena lagi sakit atau lagi hamil atau menyusui, apa yang boleh? Al-fitruh boleh berbuka. Al-fitruh boleh berbuka. Jadi orang yang hamil, orang yang sakit, juga yang menyusui, kalau dia merasa berat dengan puasa itu, dia boleh berbuka. Tapi nanti setelah selesai itunya, dia wajib mengqadha ya. Nah, terus ini bagi orang yang menyusui contohnya ya, atau orang hamil ya. Kalau dia itu dalam tidak puasanya itu karena dirinya merasa berat ya, dirinya sendiri yang merasa lemes. Nah, itu nanti ketika selesai Ramadan dia wajib mengqadha saja. Wajib mengqadha. Tapi kalau dia enggak puasanya karena memikirkan bayinya, dia menyusui ini contohnya. Dia sebenarnya kuat, tapi dia enggak puasanya karena bayi, karena memikirkan bayinya. Takut bayinya lemes lah misalnya. Jadi bukan karena dirinya sendiri ya, tapi karena bayinya. Maka ketika nanti setelah Ramadan, dia wajib mengqadha sama bayar kafarah, bayar fidyah. Kafarahnya apa? 1 hari 1 mud. Jadi kalau dia enggak puasanya karena memikirkan yang lain, hanya memikirkan bayinya. Nah, setelah nanti selesai menyusui, Ramadan selesai, dia wajib mengqadha puasa itu. Kalau 1 hari 1 hari sama bayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu ukurannya 6 ons setengah. Jadi kalau hanya 1 hari berarti bayar puasa 1 hari mengqadha sama bayar 1 mud berarti beras 6 ons setengah dikasihkan kepada fakir miskin. Kalau 2 hari ya berarti 2 mud. Berapa kalau 2 mud? 6 ons setengah 2 kali berapa? 13. Berarti 1 kilo 3 on. Kalau 2 hari. Kalau puasanya, kalau dia mau berbukanya karena memikirkan orang lain, memikirnya bayinya misalnya. Tapi kalau dia memang karena enggak puasnya kan diri sendiri memang enggak kuat, itu hanya cukup bayar puasa saja, enggak usah bayar